Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini mari kita belajar materi PAI di kelas 5 semester yang pertama dalam pelajaran yang kedua, yakni mengenal nama Allah dan kitabnya. Adapun tujuan pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu yang pertama, peserta didik dapat meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mematikan, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dan yang maha esa. Tujuan berikutnya, memahami makna dari Asmaul Husna, yakni Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Dan yang berikutnya, diharapkan peserta didik mampu membaca Asmaul Husna, yakni Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad, dan menunjukkan makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi dari rukun iman. Mengenal nama Allah dan kitabnya. Allah adalah sumber kebaikan bagi manusia. Dengan kekuasaan Allah, manusia bisa hidup dan mati. Semua kehidupan bersumber dari Allah yang Maha Esa. Semua yang terjadi merupakan bukti kekuasaan Allah. Kita wajib mengimaninya dalam hati dan mengamalkannya dalam perbuatan. Adapun isi materi dari tema ini, yakni pertama, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kitab Allah membawa ajaran terpuji. Tetapi untuk kali ini yang akan kita pelajari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Untuk kelas 5 semester yang pertama, untuk Asmaul Husna kita pelajari hanya 4, yakni Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Baiklah, kita bahas satu persatu. Pertama, Al-Mumit. Al-Mumit artinya maha mematikan. Allah bersifat Al-Mumit berarti Allah berkuasa untuk mematikan semua yang diciptakannya. Kematian setiap makhluk adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mumit menunjukkan kekuasaan dan kehendak Allah terhadap makhluknya. Allah berkuasa penuh atas semua makhluk yang diciptakannya. Tidak ada satupun kekuatan yang dapat menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang hidup di dunia ini akan mengalami kematian. Setiap benda yang ada di alam semesta juga akan mengalami kehancuran. Semua terjadi karena Allah memiliki Asmaul Husna yang disebut dengan Al-Mumit. Baiklah, untuk yang kedua, yaitu Al-Hayy. Al-Hayy artinya maha hidup. Allah memiliki sifat Al-Hayy, berarti Allah maha hidup. Kehidupan Allah kekal dan tidak akan pernah berakhir. Hal ini berbeda dengan kehidupan makhluknya yang pasti berakhir. Allah lah yang menghidupkan makhluk di dunia ini. Tidak mungkin kehidupan Allah berakhir karena Allah yang mengurus kehidupan di alam semesta.
Perhatikanlah pergantian siang dan malam, atau bagaimana matahari dan bulan bergantian terbit dan terbenam. Peristiwa itu terjadi setiap hari, tidak pernah berubah, dan selalu terjadi sesuai dengan waktunya. Tidak pernah tertukar peredaran antara matahari dan bulan. Semua berjalan sesuai dengan ketentuan masing-masing. Keteraturan alam semesta adalah bukti bahwa Allah Maha Hidup. Allah adalah pengatur kehidupan bagi semua makhluknya. Semua yang terjadi di dunia ini berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna yang ketiga yang akan kita bahas yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya berdiri sendiri. Allah bersifat Al-Qayyum berarti Allah adalah zat yang maha mandiri, tidak bergantung kepada makhluknya. Kemandirian Allah merupakan wujud keagungan dan kekuasaannya. Kehendak Allah dapat terwujud dengan sendirinya tanpa dipengaruhi oleh makhluk. Allah menciptakan sesuatu sendiri, mengatur sendiri, serta menghidupkan dan mematikan sendiri tanpa campur tangan siapapun. Lihatlah betapa luasnya alam semesta. Ada beberapa planet di galaksi Bima Sakti, termasuk bumi yang kita tempati. Masih ingatkah kamu apa saja planet-planet itu? Bumi kita bukanlah planet yang terbesar, tetapi bagi manusia, bumi sangat luas. Jika ditambah dengan planet-planet yang lain, tidak terhitung luasnya alam semesta ini. Tahukah kamu siapakah yang menciptakan? Tentunya jawabannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, Asmaul Husna yang keempat yaitu Al-Ahad. Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Allah memiliki Asmaul Husna Al-Ahad berarti Allah itu Tuhan yang Maha Tunggal. Hanya ada satu Tuhan di alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya satu, berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Tahukah kamu bagaimana peredaran sistem tata surya kita? Matahari menjadi pusat peredaran planet. Bumi beredar mengelilingi matahari sehingga terjadilah siang dan malam. Semua planet berputar pada porosnya sehingga tidak saling bertabrakan. Keteraturan sistem tata surya tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi ada yang mengatur. Pengatur sistem tata surya pasti lebih hebat dan lebih kuat daripada planet. Dialah Allah Azza wa Jalla yang Maha Tunggal, yang Maha menguasai dan menciptakan hukum alam. Lihatlah di sekitarmu, kemana jatuhnya daun yang berguguran. Lemparkanlah batu ke atas, kemana batu tersebut akan jatuh. Semua benda yang jatuh pasti menuju bumi. Mengapa? Sebab bumi memiliki gaya gravitasi. Siapakah yang menciptakan gravitasi bumi? Dialah Allah yang menciptakan bumi, yaitu Allah satu-satunya Tuhan yang menciptakan bumi dengan segala isinya. Baiklah, peserta didik semuanya, itulah Asmaul Husna sebagai wasilah dari mengenal Allah yang dibahas pada semester yang pertama di kelas 5 ini, yakni Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum,
dan Al-Ahad. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.